Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu berada di dalam kondisi yang sehat, selalu diberkati Tuhan dan dimampukan untuk melakukan tugas-tugas dan pekerjaan kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 9. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silahkan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Kalau membaca kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 9 ini, tidak terlihat kesan besarnya iman jemaat kepada Yesus Kristus yang membuat mereka tetap bersuka cita di dalam pencobaan yang mereka alami. 2 Petrus pasal 1 ayat 8 memberi kesan jemaat masih harus berusaha agar mereka memiliki pengenalan yang lebih baik terhadap Yesus Kristus. Hal ini memang bisa memunculkan pertanyaan, apakah penulis 1 Petrus dan penulis 2 Petrus adalah orang yang sama atau tidak? Padahal suratnya tidak memperlihatkan kesinambungan pola pikir atau nasihat pastoralnya. Kesan yang muncul yang penting bagi penulis surat ini ditulis untuk membangun iman jemaat supaya mereka sungguh-sungguh memiliki pengetahuan akan Yesus Kristus. Melalui tulisannya ini, penulis ingin memperlihatkan bahwa ada bagian yang Allah telah lakukan dan akan lakukan untuk membangun dan menopang iman orang percaya. Namun, ada bagian yang harus orang percaya sendiri lakukan atau kerjakan untuk membuktikan kesungguhan imannya kepada Yesus Kristus. Karena itu menurut saya, beriman di sini bukan hanya mengenai menerima apa yang menjadi anugerah Allah bagi setiap orang percaya, melainkan juga melakukan dengan benar hal-hal yang diperlukan sebagai bukti bahwa seseorang benar-benar beriman kepada Yesus Kristus Tuhannya. Penulis memulai bagian ini dengan menegaskan bahwa Kristus telah menganugerahkan kepada orang percaya segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kata dedoremenes dari doron secara harfiah berarti memberi atau menganugerahkan, dan inisiatif untuk memberi ini ada pada si pemberi. Yang dianugerahkan adalah panta, yang secara harfiah berarti segala hal atau semua tanpa ada kejelasan konkret makna dari kata semua itu. Kata panta ini dihubungkan dengan pros soen kai eusebeian. Kata soen dari sao secara harfiah memiliki makna kehidupan, baik itu jasmani maupun rohani. Sementara kata eusebeian dari eusebes secara harfiah berarti kesalehan atau cara hidup yang menunjukkan ketaatan atau rasa takut atau penghormatan kepada Tuhan. Jadi menurut saya, panta ini tidak hanya berhubungan dengan hidup yang saleh sebagaimana diterjemahkan oleh TBLAI. Namun penulis ingin mengatakan bahwa Yesus Kristus dengan kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita semua untuk kehidupan jasmani dan rohani atau spiritual kita. Dengan begitu, kita tidak membatasi kuasa Tuhan hanya pada kemampuannya untuk memberi hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan rohani saja. Tetapi Yesus Kristus Tuhan kita dengan kuasa ilahinya juga bisa memberikan semua yang kita butuhkan dalam kehidupan jasmani kita, termasuk di tengah pencobaan yang dihadapi oleh jemaat penerima surat ini. Pemahaman ini juga memberi kekuatan bagi jemaat-jemaat Kristen masa kini
untuk menghadapi kehidupannya dengan penuh keyakinan akan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Meskipun demikian, Yesus Kristus tidak menganugerahkan semua itu seperti orang tua memberikan kepada anaknya semua yang mereka butuhkan. Menurut penulis, semua itu dianugerahkan melalui tes epignoseos tu kalesantos hemas, atau melalui pengetahuan dan pengakuan kita kepada Dia yang memanggil atau mengundang kita. Epignoseos dari epignosis lebih memperlihatkan relasi atau hubungan pribadi yang intim, dan bahwa pengetahuan itu diperoleh dari tangan pertama atau secara langsung. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan pengakuan kepada Yesus Kristus karena atau melalui relasinya yang intim dengan Dia, Yesus Kristus Tuhannya. Jadi kalau kita menerima dan mengakui panggilan Yesus Kristus, kita akan tahu bagaimana menerima anugerah dari Yesus Kristus itu. Dengan kembali menggunakan kata doron, penulis juga mengatakan bahwa Yesus Kristus telah memberikan atau menganugerahkan kepada kita janji-janji yang sangat berharga atau terhormat dan agung, tapi juga sempurna. Kata epangelmata dari epangelomai tidak hanya berarti janji, tetapi juga menunjuk kepada penegasan dan komitmen untuk melakukannya. Menurut penulis, tujuan dari anugerah Yesus Kristus ini adalah supaya orang-orang yang menerima dan mengakui panggilannya, geneste koinonoi, atau mengambil bagian dalam sifat atau karakter ilahi. Kata fuseos sebenarnya menunjuk kepada sesuatu atau unsur bawaan sejak lahir. Namun di sini penulis mengatakan bahwa orang-orang yang percaya tidak memiliki karakter ilahi yang mereka bawa sejak lahir. Hanya karena menerima anugerah Allah melalui Yesus Kristus, orang-orang percaya bisa mengambil bagian dalam karakter ilahi itu. Dengan menggunakan kata geneste koinonoi, penulis sebenarnya lebih ingin menggambarkan sebuah relasi atau kemitraan yang mana seseorang mengambil bagian atau menjadi kesatuan dalam apa atau sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Jadi maksudnya di sini sifat atau karakter ilahi itu sudah ada sebelumnya dan menjadi karakter Allah. Sekarang, orang-orang yang menerima dan mengakui panggilan Yesus Kristus juga diberikan hak untuk mengambil bagian dalam karakter ilahi tersebut. Semua ini harus dipahami sebagai bagian dari anugerah Yesus Kristus. Sebaiknya pernyataan ini tidak dipahami bahwa manusia sekarang menjadi makhluk ilahi. Namun lebih baik mengambil bagian dalam karakter ilahi di sini dimengerti sebagai sikap atau moral atau kebajikan sebagaimana yang ada pada Yesus Kristus. Mengambil bagian dalam karakter ilahi ini memiliki keterkaitan dengan pesan selanjutnya, yaitu lepas dari kerusakan yang ada di dunia karena hawa nafsu. Kata phtoras dari phteiro secara harfiah berarti korupsi atau kehancuran atau pembusukan atau kebusukan atau binasa. Maknanya dalam pengertian Kristen adalah hilangnya keselamatan atau kesengsaraan yang kekal. Phtoras dihubungkan dengan epitumia di dalam dunia. Epitumia dari epitumeo diartikan sebagai hawa nafsu atau keinginan untuk sesuatu yang dilarang. Jadi menurut penulis, orang percaya yang memiliki karakter ilahi harus bisa lepas dari hawa nafsu yang ada di dalam dunia yang bisa menyebabkan dia kehilangan keselamatan. Kalau Yesus Kristus telah menganugerahkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kehidupan jasmani dan rohani, maka sekarang orang percaya harus berusaha dengan giat
melakukan apa yang menjadi tanggung jawab imannya dengan didukung oleh anugerah Yesus Kristus yang sudah diterimanya. Penggunaan kata spuden, pasan, pareisenen kantes menunjukkan bahwa apa yang dikatakan penulis dalam ayat yang kelima sampai dengan 7 ini harus dilakukan dengan semua energi atau potensi yang dimiliki orang beriman. Kata pareisenen kantes dari pareisfero memiliki makna membawa atau menempatkan di samping. Maksudnya adalah di samping anugerah ilahi yang diterima orang percaya. Sementara itu, kata epichoregesate dari epi dan choregeo secara harfiah berarti menyediakan atau melengkapi. Kata ini menunjuk kepada sebuah sikap murah hati atau dermawan, dan ini dilakukan agar apa yang menjadi tujuan bisa tercapai. Menurut penulis, untuk bisa lepas dari hawa nafsu duniawi yang menyebabkan seseorang bisa kehilangan keselamatan, maka kebajikan harus ditambahkan pada iman. Di sini kita melihat bahwa iman mendapat posisi yang pertama. Iman di sini dipahami secara umum sebagai percaya, setia, dan taat kepada Allah dan Yesus Kristus. Tidak bisa hanya percaya kepada Allah dan Yesus Kristus tanpa kesetiaan dan ketaatan. Di ayat kelima, penulis selanjutnya mengatakan bahwa iman harus disertai dengan kebajikan. Kata kebajikan diterjemahkan dari areten, dari arete, yang secara harfiah berarti kebaikan moral atau kebajikan atau keramahan. Orang yang melakukan hal ini dikatakan memperkaya hidupnya bukan secara jasmani, tetapi secara spiritual atau moral. Mungkin penulis ingin mengatakan bahwa tidak cukup hanya dengan iman, tetapi harus juga disertai dengan kebajikan atau kebaikan moral. Karakter ini ditunjukkan melalui kemurahan hati orang beriman kepada sesamanya. Di dunia kuno, hanya orang yang terpelajar dan dianggap kuat dapat mewujudkan kebajikan moral ini. Namun iman Kristen mengajarkan setiap orang yang beriman kepada Allah dan Yesus Kristus untuk dapat mewujudkan kebajikan moral ini. Selanjutnya, kebajikan harus disertai dengan pengetahuan atau gnosin. Gnosin dari gnosis menunjuk kepada pengetahuan yang aplikatif atau terapan. Jadi bukan pengetahuan yang teoritis atau esoteris atau misteri. Kalau orang memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah dan Yesus Kristus, maka pengetahuan itu harus berwujud dalam perilaku yang benar, antara lain melakukan kebajikan moral tadi, diwujudkan dalam praktek. Kemudian di ayat ke-6 penulis menegaskan bahwa pengetahuan praktis atau aplikatif tadi harus disertai juga dengan penguasaan diri atau enkratean. Enkratean dari enkrates menunjuk kepada penguasaan diri sendiri yang berhubungan dengan konsumsi makanan, lidah, dan hasrat seksual serta emosi. Penguasaan diri di sini dilawankan dengan keserakahan yang memiliki kesejajaran dengan hawa nafsu yang dibahas di ayat keempat. Pengendalian diri ini dibutuhkan untuk menunjukkan kebajikan sebagai orang-orang yang sudah menerima karakter ilahi. Sementara itu, pengendalian diri harus disertai juga dengan ketekunan atau hupomenon. Hupomenon dari hupomeno secara harfiah berarti bertahan atau daya tahan atau tetap tinggal. Namun daya tahan dalam pengertian hupomenon ini memiliki sisi keceriaan atau harapan. Maksudnya, orang yang bertahan atau tetap tinggal atau setia melakukan kehendak Tuhan memiliki harapan di dalam dirinya, dan karena itu semuanya dilakukan dengan hati yang ceria. Jadi, orang tetap bertahan untuk menguasai dirinya dan dalam menunjukkan kebajikan moral yang diinginkan Allah dan Yesus Kristus. Namun, ketekunan saja tidak cukup.
Ketekunan harus disertai dengan kesalehan atau eusebian. Eusebian, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, dari Eusebes secara harfiah dipahami sebagai kesalehan atau pengabdian. Dalam kekristenan, maknanya dihubungkan dengan penghormatan atau sikap takut atau taat kepada Tuhan. Jadi orang menunjukkan kesalehannya dengan mengabdi kepada Tuhan melalui sikap hormat dan taat kepada Tuhan. Pesan penulis ini memiliki nada yang sama dengan pesan Paulus dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dalam dunia kuno, salah satu bentuk atau wujud kebajikan yang orang harus tunjukkan adalah dengan menunjukkan penghormatan dan kesetiaan kepada yang disembah, atau orang tua, leluhur, kerabat, dan sesama, atau juga lembaga sosial. Namun penulis di sini lebih menekankan kebijakan itu pada penghormatan dan kesetiaan kepada Allah dan Yesus Kristus. Di ayat ke-7, penulis mengatakan bahwa penghormatan atau sikap takut dan taat kepada Tuhan harus disertai juga dengan kasih kepada saudara-saudara seiman dan juga kasih kepada semua orang. Sebenarnya TBLAI menerjemahkan kasih kepada saudara dari bahasa Yunani Philadelphian, sedangkan kasih kepada semua orang dari agapen. Philadelphian dari Philadelphos memang mengandung makna kasih persaudaraan. Namun bisa juga berarti mengasihi orang lain seperti mengasihi saudaranya sendiri atau sesama anggota keluarga. Dalam kekristenan dimaknai sebagai kasih atau kebaikan kepada saudara-saudara Kristen atau kepada sesama orang percaya. Jadi semua orang yang percaya dalam Kristus menjadi satu keluarga, yaitu anggota-anggota keluarga Allah. Sedangkan agapen dari agapao lebih menunjuk kepada kasih sayang atau kasih ilahi. Dalam kasih ini tidak ada pembedaan status atau identitas atau pembedaan apapun, sehingga semua orang berbaur dalam kasih sebagaimana Allah dan Yesus Kristus mengasihi semua orang. Itulah alasan mengapa TBLAI menerjemahkan agapen ini dengan kasih kepada semua orang. Dengan demikian, penulis ingin menekankan bahwa kebajikan moral itu tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga bersifat horizontal. Tidak hanya bersifat kasih kepada Allah, tetapi juga kasih kepada manusia, kepada sesama, baik seiman maupun tidak seiman. Tetapi kasih di sini menurut saya bisa juga ditambahkan kasih kepada semua ciptaan. Karena kalau agapen dimengerti sebagai mengasihi sebagaimana Allah mengasihi, maka kita tahu bahwa Allah tidak hanya mengasihi manusia, tetapi juga mengasihi semua ciptaan. Penulis kemudian menegaskan bahwa semua karakter yang berhubungan dengan iman dan kebajikan atau karakter ilahi itu harus ada pada setiap orang beriman dengan melimpah. Penulis ingin meyakinkan jemaat penerima surat ini bahwa jika semua karakter yang dikatakan penulis dalam ayat ke-5 sampai dengan 7 itu mereka miliki dan berlimpah, mereka tidak akan menjadi orang yang menganggur atau malas atau tidak berguna atau tidak aktif dan menjadi orang yang tidak menguntungkan atau tidak berbuah atau menunjukkan hidup yang sia-sia. Mereka tidak akan menjadi orang yang tidak berguna dan hidup mereka tidak menjadi sia-sia di dalam pengetahuan tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Kembali di sini kata epignosin dengan makna yang sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya digunakan penulis. Namun penulis mengatakan siapapun yang tidak memiliki karakter-karakter sebagaimana yang dikatakan di ayat ke-5 sampai 7 itu, dia buta karena rabun. Tuflos secara harfiah berarti buta baik secara fisik maupun mental. Sedangkan muopatso dari muops secara harfiah berarti rabun jauh atau melihat dengan samar-samar atau juga menjadi picik.
Meskipun dikatakan bahwa orang menjadi buta karena picik atau karena tidak luas atau terbatas penglihatannya, menurut penulis penyebab utamanya adalah karena orang lupa bahwa dia telah menerima penyucian dari dosa-dosanya sebelumnya. Pesan penulis ini mengingatkan kita orang-orang percaya di masa kini bahwa orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus harus memiliki pandangan atau cara pandang yang luas atau pikiran yang luas. Jangan beriman secara picik. Harus selalu dibangun kesadaran bahwa kita telah disucikan dari dosa-dosa kita sebelumnya dan menerima keselamatan serta janji-janji dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itu, tidak cukup hanya menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman itu harus dibangun dari pengalaman pribadi dan relasi yang akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya berdasarkan apa kata orang tentang Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus ini juga harus dibarengi dan dibangun bersama dengan karakter-karakter yang menunjukkan bahwa iman kepada Yesus Kristus itu kokoh karena kita melakukan apa yang Yesus Kristus kehendaki. Karena itu, jangan merusak hidup beriman ini dengan hawa nafsu yang menunjukkan ketiadaan pengendalian diri. Jangan juga merusak kehidupan beriman ini dengan kemalasan dan hidup yang tidak menghasilkan buah atau yang tidak berguna. Namun ingatlah bahwa iman yang kokoh kepada Tuhan kita Yesus Kristus ini tidak ditujukan hanya kepada Allah dan Yesus Kristus saja, tetapi juga melalui kasih dan kemurahan hati kepada semua umat manusia dan seluruh ciptaan, termasuk juga saudara-saudara kita seiman. Dan lakukanlah semua itu dengan setia dan tekun. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Semoga Roh Kudus selalu menolong kita untuk mewujudkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati kita.